Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna termasuk dalam hal agama. Apa yang tidak kita ketahui dalilnya belum tentu berarti tidak ada dalilnya. Itulah pentingnya persatuan umat Islam untuk saling menghormati, saling menghargai, saling mengingatkan, dan saling melengkapi. Mari kita simak penjelasan kedua Ustadz ini. Sepanjang penelitian kami dari hadis-hadis yang ada dari sahih sampai dengan palsu, kalimat inni wajjahtu itu hanya disebutkan dalam dua hal. Satu, bagi yang selesai lontar jumrah menghadap ke kiblat. Yang kedua, bagi yang selesai menyembelih hewan kurban. Adapun dalam sholat yang kami temukan kalimat wajjahtu tidak menggunakan inni, tapi langsung wajjahtu. Ustadz, apakah boleh menggunakan ini? Kalau kami pribadi berpendapat tidak perlu menggunakan ini, karena sekali lagi kalimat sholat itu diikat dengan petunjuk Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalaulah kalimat ini bisa digunakan, maka Nabi akan jadi orang pertama yang mempraktekannya. Kalimat ini dihadirkan karena kalimat Nabi Ibrahim pernah mengucapkan itu di Quran surah ke-6 ayat 76 sampai 80. Ketika beliau melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang tidak menemukan Allah, maka beliau katakan inni wajjahtu. Tapi itu bukan dalam konteks sholat, dalam pencarian kepada Allah. Jelas ya? Maka kalau Anda tanya mana yang paling kuat, saya pribadi berpendapat yang paling kuat yang tidak menggunakan ini. Saya pernah survei mencari kenapa ini pakai ini. Saya cari sampai saya mencari ke kitab-kitabnya teman-teman yang di NU. Saya sampai ke Jawa, Pak. Ya, saya senang menelusuri sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu tertulis, saya cari kalau masih bisa ditemukan. Penjelasan yang sangat bagus dari beliau, dan dengan istihad yang saya kira keren, dan dengan kesimpulan yang cukup bijak. Karena banyak dari saudara kita yang sering memberi kesimpulan saat ekstrim, di mana ketika ada orang yang melakukan hal yang dia tidak tahu dalilnya, kemudian dia memvonisnya sebagai tindakan yang bid'ah ataupun sesat. Dan mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz yang lainnya. Semoga mencerahkan kita. Monggo. Di antara para ulama al-hadis yang meriwayatkan redaksi inni wajjahtu di dalam istiftah solat, bukan di dalam penyembeliannya, itu diantaranya adalah satu, Imam At-Tabarani fil Mu'jamil Kabir. Yang kedua, Imam Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Yang ketiga, Imam Ibnu Sam'un Al-Baghdadi fi Amali. Sekarang mari kita lihat matan hadis, redaksi hadis masing-masing yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, al-hadithul awal akhrajahu At-Tabarani, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani. Imam At-Tabarani adalah salah satu ulama al-hadis yang wafat pada tahun 360 Hijriah. Itu jelas sekali Imam At-Tabarani meriwayatkan dengan redaksi awal ini, yaitu an Abi Rafi'in radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu qala, waqa'a ilayya, telah jatuh ilayya kepadaku, kitabun, oleh suatu kitab, fihi, yang ada di dalamnya istiftahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bacaan istiftahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang ada idza kabbara, apabila telah takbir oleh beliau Rasulullah, qala, telah bersabda oleh beliau Rasulullah inni wajjahtu, menggunakan redaksi inni wajjahtu. Kemudian Hanifah, tidak ada, muslimah enggak ada. Ini adalah menunjukkan bahwa hadis diriwayatkan oleh para ulama itu bil alfadhi al mukhtalifati, dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda. Lanjut, al-haditsu ats-tsani, hadis yang kedua, akhrajahu al-Baihaqi, akhraja, telah mengeluarkan pada di hadis al-Baihaqi oleh Imam al-Baihaqi. Beliau Imam al-Baihaqi adalah salah satu ulama ahli hadis yang wafat pada tahun 458 Hijriah. Fi Syu'abil Iman, di dalam kitab Syu'abul Iman, raqmul hadis, nomor hadis 2864.
Beliau meriwayatkan an Ubaidillah bin Abi Rafi'in, diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abi Rafi' an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, yaitu ada oleh beliau Rasulullah, idastaftaha, apabila membuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salatnya, kabbara, yaitu bertakbir oleh Rasulullah, thumma qala, kemudian bersabda oleh Rasulullah, inni wajjahtu. Redaksinya jelas menggunakan lafaz inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa, tapi enggak ada tambahan muslimah, sama enggak ada tambahannya muslimah. Hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati ila akhirih. Ini adalah redaksi atau matan hadis di dalam kitab Syu'abul Iman miliknya Imam Al-Baihaqi. Kemudian al-haditsu ats-tsalitsu, hadis yang ketiga, akhrajahu Ibnu Sam'un Al-Baghdadi, yaitu akhraja yang telah mengeluarkan pada hadis Ibnu Sam'un oleh Ibnu Sam'un Al-Baghdadi. Beliau salah satu ulama al-hadis yang wafat pada tahun 387 Hijriah. Fi Amali Ibnu Sam'un Al-Wa'id, di dalam kitab namanya Amali Ibnu Sam'un Al-Wa'id. Beliau meriwayatkan an Ubaidillah bin Abi Rafi'in, juga sama riwayatnya Imam Baihaqi, sama dari Ubaidillah bin Abi Rafi' an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ibtada'a, apabila mengawali, kalau tadi istaftaha, ini redaksinya ibtada'a, idza ibtada'a salata, apabila mengawali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata pada salat, yaqulu, bersabda oleh Rasulullah ba'da takbir, dalam salat takbir, wa qabla al-qiraati, dan sebelum qiraah membaca surat-surat pendek atau surat-surat yang lain, dengan redaksi begini, inni wajjahtu, tidak ada wajhiyah, inni wajjahtu lilladzi fatara samawati wal ard hanifan muslima, ada tambahan muslimah, sehingga ini jelas sekali ya bahwa para ulama meriwayatkan hadis dengan matan redaksi hadis bil alfadhi al mukhtalifati, dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Kemudian dilanjutkan wa ma ana minal musyrikin inna sholati ila akhiri, sama, sehingga tambahan lafaz inni wajjahtu di dalam istiftah salat itu masyru', disyariatkan, dasarnya jelas di dalam hadis tadi ada Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, kemudian Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, kemudian Imam Ibnu Sam'un Al-Baghdadi di dalam kitab Amali. Memang ada beberapa hadis yang ada inni wajjahtunya itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian oleh Imam Abu Dawud, Imam Ad-Darimi, dan yang lain-lain, itu di dalam penyembelihan. Tetapi tidak hanya penyembelihan, di dalam sholat pun para ulama ahli hadis juga meriwayatkan ada tambahan inni wajjahtu. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat dan barokah fid dini wa dunyal akhirah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.